Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Persada TV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini acara Tadarus Budaya. Pada malam hari ini Tadarus Budaya bersama Asrama Mayang Madu. Marilah kita saksikan bersama. Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.
Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mahaduna, Ya Mahaduna, Pon Pesunan Derajat. Ya Syekhuna, Ya Syekhuna, Syekh Abdul Ghafur. Ya Mahaduna, Ya Mahaduna, Pon Pesunan Derajat. Ya Syekhuna, Ya Syekhuna, Syekh Abdul Ghafur. Ya Mahaduna, Ya Mahaduna, Pon Pesunan Derajat. Ya Syekhuna, Ya Syekhuna, Syekh Abdul Ghafur. Antum waliyuna, antum habibuna, antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, ya Syekhana. Ya Mahaduna, Ya Mahaduna, Pon Pesunan Derajat. Ya Syekhuna, Ya Syekhuna, Syekh Abdul Ghafur. Ya Mahaduna, Ya Mahaduna, Pon Pesunan Derajat. Ya Syekhuna, Ya Syekhuna, Syekh Abdul Ghafur. Antum waliyuna, antum habibuna, antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, Syekh Abdul Ghafur. Ya Mahaduna, Ya Mahaduna, Pon Pesunan Derajat. Ya Syekhuna, Ya Syekhuna, Syekh Abdul Ghafur.
maduna ya maduna pon pesunan derajat ya syekhona Syekh Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jumpa lagi bersama saya Ayu Wardani tentu di acara kesayangan kita Tadarus Budaya. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio kali ini tentu seperti biasa Ayu tidak sendirian. Ayu ditemani oleh Asrama Mayang Madu. Luar biasa, berasa cantik sendiri ya kalau tamunya laki-laki. Asrama Mayang Madu, kebanyakan dari mana? Ini tingkat sekolahnya? SMK ya. Jurusannya kebanyakan apa ini? Oh, TKJ. Kalau saya jurusan Surabaya, Lamongan. Dan tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya aduh, suaranya merdu sekali bukan? Ini pasti tadi sudah 1 hari makan jahe 1 kilo ya Mas ya. Dengan Mas siapa tadi yang baca lantunan ayat suci Al-Qurannya? Abrori. Hah? Abdul? Oh, Abrori. Dengar, tapi bukan Brori Marantika bukan ya? Beda ya. Terus tadi nama hadronya apa sayang? Sautul? Oh, Saukun Nabi. Artinya apa? Suara? Ngeri. Oke pemirsa yang ada di rumah, kita sebagai seorang manusia yang setiap hari membutuhkan makan, minum, dan kita pasti membutuhkan yang namanya duit. Nah, kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya duit. Namun kita tahu bahwa sekarang persaingan pekerjaan luar biasa di luar sana. Perusahaan-perusahaan membutuhkan orang yang persaingan di perusahaan itu sungguh sekarang kalau bisa dibilang harus ada orang dalam dulu kalau mau bekerja. Nah, kalau kita orang awam tidak punya keterampilan, kemudian tidak punya basic ya, tidak punya basic untuk bertahan hidup, kita akan kesusahan pada hari ini. Nah, untuk itu pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, penting sekali bagi kita memiliki sebuah keterampilan dan bagaimana jiwa kita bisa memiliki jiwa entrepreneurship, di mana kita bisa bertahan hidup dengan diri kita sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Pemirsa yang ada di rumah, kita malam ini akan berbicara mengenai tentang keterampilan dan kewirausahaan. Bagi pemirsa yang ada di rumah mungkin saat ini masih belum terbayang ya di pikirannya, saya pengen usaha apa ya yang bisa menghasilkan. Saya ini kayaknya nggak punya keterampilan nih, kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa dijual dari diri kita. Nah, mungkin setelah kita melihat Tadarus Budaya pada malam hari ini ada sedikit pencerahan. Oke pemirsa yang ada di rumah, silakan menyiapkan kopi dan cemilannya biar nggak beranjak kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Dan kali ini Ayu tidak sendirian, ditemani oleh pemateri yang luar biasa kiprahnya di bidang kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enak ya. Ya, dengan Ibu Hajah Erli. Iya, benar Mbak. Ini Bu Hajah Erli sudah pernah dulu datang ke Tadarus Budaya ya, beberapa Allah. tahun yang lalu, dan masih awet muda loh sampai sekarang ya. Berkat mungkin berteman dengan adik-adik SMK juga santri insut, karena saya di samping pelaku usaha atau entrepreneur juga mengabdikan diri di Sunan Derajat sebagai guru SMK. Oh, guru juga SMK juga. Dosen insut yang mengampuh mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan. Luar biasa, tepuk tangan dong buat. Nah, dengan kesibukannya itu beliau sudah menyempatkan hadir di Tadarus Budaya. Terima kasih Bu Erli, luar biasa. Di sini Bu Erli nanti akan menularkan ilmu-ilmunya mengenai tentang entrepreneur
entrepreneurship, tentunya tentang bagaimana kita berwirausaha gitu ya Bu. Nah di samping Bu Erli ada Mas yang ganteng banget ya, dari mahasiswa Insut ya. Ya, dari mahasiswa Insut. Mahasiswa Insut jurusan apa Mas? Jurusan MPI. MPI itu apa? Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Pendidikan Islam. Oke. Nanti tetap stay ya. Mahasiswa itu pemikirannya keren banget loh. Nanti kita bisa dengan Mas siapa namanya? Mas Gali. Oh Gali. Ya kenalkan saya Ratna Mas ya. Oke pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Tetap di Tadarus Budaya. Oke pemirsa yang ada di rumah, terima kasih karena Anda tetap stay di layar kaca bersama saya Ayu Wardani di Tadarus Budaya. Oke, tadi kita di Jeddah ada penampilan dari band apa namanya? Simfoni Nada. Saya pikir band ngono band gini gitu Bu ya. Ya terserah. Cantik banget tadi vokalnya ya. Gak usah disuting suwi-suwi Mas ya, nggak kalah ayu aku. Oke, Bu Erli mungkin kita bisa berbincang-bincang mengenai tentang ini sebuah kewirausahaan dulu nih. Yang dimaksud kewirausahaan itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Apakah orang yang kemudian tidak punya keterampilan, tidak punya bakat seperti saya ya, mohon maaf itu kalau saya disuruh ngotak-ngatik barang itu malah bukan jadi bagus, malah rusak barangnya ya kan. Nah itu bagaimana gitu kalau kita mau pengen kewirausahaan, mungkin bisa dijelaskan dulu wirausaha itu seperti apa. Terima kasih. Jadi kewirausahaan itu sebenarnya kalau bahasa kerennya itu entrepreneur. Mungkin kalau di MPI ada mata kuliah entrepreneurship. Kalau di khusus untuk ekonomi syariah lebih spesifik lagi. Jadi ada macam-macamnya seperti itu. Lah, kewirausahaan ini adalah orang yang bergerak memunculkan sesuatu yang baru dengan kreativitas dan inovasi. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu adalah ide yang ada di otak. Sedangkan inovasi itu adalah wujud dari kreativitas. Contoh, saya pingin adanya kreativitas, pingin membuat keterampilan. Yang tadinya keterampilan ini aslinya biasa, tetapi untuk prosesnya bisa untuk menghasilkan uang. Benar apa kata Mbak Ayu tadi, orang hidup kalau nggak pandai-pandai berwirausaha menghasilkan uang akan tergilas. Apalagi sekarang kita di era masih di era industri berapa ini? 4.0. Sebentar lagi mungkin ke-5. Jadi kita harus pandai untuk mensiasati bagaimana kita bertahan ya dengan kewirausahaan itu. Nah itu dia Bu Erli, saya ini jujur ya, kalau saya pribadi mungkin pemirsa yang ada di rumah juga demikian, pengen banget yang namanya wirausaha,
pengen banget rasanya. Aku pengen nih dapat uang mau wirausaha ini, tapi rasanya memunculkan idenya itu yang susah. Mungkin ada bagaimana sih caranya kita bisa kemudian memunculkan jiwa keterampilan itu pada diri kita? Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, rodo agamis titik Mbak ya. Oh, Nggak apa-apa. Jadi gini, namanya tadarus budaya ya, sambil ngaji. artinya ketika kita itu kan dibekali otak dan dibekali kreativitas dalam diri masing-masing seorang yang namanya manusia, akal. Tentunya saya yakin Mbak Ayu juga punya potensi diri, tetapi cara menggalinya mungkin belum tepat. Nah ini masih belum nyari tukang sumur yang tepat mungkin. Lah ini ya. Jadi kalau di adik-adik SMK ya, adik-adik SMK tadi nyambung dengan apa yang dinyanyikan oleh band apa tadi? Simponi Nada. Simponi Nada adalah meraih bintang. Jadi kita harus setinggi-tingginya untuk bermimpi, untuk mencapai sukses. Tidak hanya bekerja di kantoran, tetapi memunculkan jiwa entrepreneur. Lah ini yang saya bawa ini termasuk hasil karya dari SMK Mbak, mohon maaf dari SMK Sunan Sunan Derajat. Derajat, karena saya di situ megang mata pelajaran seni budaya. Nah, Nanti seni- kita bisa tunjukkan ke pemirsa yang di rumah di belakangan ya, jangan seni kemana-mana budaya biar itu. penasaran. Nah itu berarti cara memunculkannya kita harus pede dulu gitu ya Bu ya? Ya, kadang gini, kadang seorang pendidik, saya katakan pendidik karena saya di sini sebagai dosen iya, sebagai guru SMK, alangkah naifnya ketika saya hanya menyebut SMK, nanti mahasiswa saya yang isut, Bu aku anakmu juga kan gitu. Iya. Jadi saya di tengah-tengah saja gitu kan ya. Jadi saya Habis ini seorang saya daftar anak angkat ya. Oh gitu, mau nggak? Anak keberapa ini? Mas Abid ini anak keberapa? Karena anak saya itu banyak Mbak, anak kandung punya, anak sosial, tapi saya tidak mau anak fisika dan kimia kakek campuran. Oh gitu ya. Ternyata bisa ngelucu juga. Ya. Jadi itu ketika seorang pendidik itu kadang tidak sengaja kita kasih tugas kepada mahasantri, baik itu yang siswa yang ada di SMK, secara tidak sengaja mereka akan muncul kreativitasnya sendiri. Nanti bisa dilihat, begitu saya ngomong silakan adik-adik gambar luar biasa. Dan bukan saya merasa kalah, karena seorang pendidik apabila anak-anak didiknya itu melampaui batas seorang pendidiknya, maka berhasil. Oke. Gitu. Bisa nggak sebuah keterampilan itu dipaksa? Misalnya kayak saya ini bener-bener kayak misalnya nggak bisa nih, contoh bikin misalnya ngerubah sesuatu limbah gitu ya, bikin coba kamu bikin misalnya apa sih, misalnya bikin kayak ibu ini yang di bawah misalnya pakai bikin tas. Oh, iya. Kan saya nggak punya keahlian untuk itu, tapi pengen banget untuk berwirausaha. Bisa nggak dipaksa sebuah keterampilan itu? Jadi ini ada ceritanya. Alhamdulillah saya di tengah-tengah warga Sunan Derajat yang tangguh. Jadi Tangguhnya ngelihat saya loh pemirsa, karena enggak, gede artinya ya. gini, ketika ada lockdown kita nggak mengenal lockdown, sehingga saya juga berputar otak. Jadi ada kalanya orang itu terpaksa dan bisa, catat baik-baik itu Mbak Ayu. Terpaksa dan bisa. dan bisa. Jadi bisanya karena dipaksa. The power of kepepet gitu ya. Ya itu istilah samain sendiri kan gitu. Contoh ketika kemarin awal kita panik, tapi sang kiai kita tidak ada kepanikan, tenang, sekolah masih masuk. Jujur saya juga panik, akhirnya saya juga begitu dari ngajar di rumah akhirnya memunculkan kreativitas saya. Ini saya dapatkan semuanya dari waktu saya SMA, waktu itu saya SMA-nya di Malang Mbak, sudah jauh. Oh sudah jauh melalang buana. Gadis desa sekolah di kota. Gitu. Tapi mudah-mudahan rezekinya juga kota kan. Amin. Jadi saya sudah dikirim bapak ibu saya Dikirim ya ke ekspres. bener. Tahun 80-an saya itu sudah SMP saya sudah keluar. Sudah merambah ke Iya, ke luar Tuban. ya. Terus SMA saya di Malang, ada keterampilan seperti ini udah lama, dan ini sudah bisa saya tularkan ke katakanlah siswa maupun mahasantri saya gitu. Jadi Ini udah dapat perbekalan seperti ini dari iya, dulu. keterampilan. Jadi begitu ada pandemi yang luar biasa ini, saya di rumah jenuh, akhirnya otak-atik matuk. Nah ini
ilmu otak-atik Mato. mato. Kalau saya otak-atik rusak, nggak jadi apa-apa. Nggih. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kayak tadi ya, kita kalau ada kemauan pasti ada jalan kayak gitu Iya, ya, Bu. iya, pasti. Mungkin untuk awal-awal mungkin pemirsa yang ada di rumah misalnya kepengen keterampilan apa, tapi karena nggak punya bakat, mungkin awal-awalnya kayak jelek gitu ya. Tapi di situ kita harus tetap berusaha ya. Proses, Mbak, nggak bisa instan. Apakah karena memang sampean seneng mie instan? Oh gitu ya. Indomie, Malah saya ditanya. maaf saya ya. nyebut iklan, maaf. Saya suka yang instan, makanya saya duit itu aja nggak suka receh, suka yang langsung instan gede gitu. Dengan Mas siapa tadi? Dengan Mas Gali. Gali. Gary Salut ya. Dengan Mas Gary. Mas Gary. Mas Gali. Oh iya Gali. Lupa saya tadi Ratnanya ya. Iya. Oh Mas Tak mak jomblang aja di tengah sini. Mas Gali Iya. sebagai mahasiswa nih ya, meskipun jurusannya adalah pendidikan. Ya, dari MPI. Dari gitu. MPI. Kira-kira menurut kamu orang itu seberapa penting sih berwirausaha? Kalau dilihat dari pengertian Bunda Erli ya, Bu Erli, Bunda Erli. Boleh panggil Bunda, Erli. boleh. Asal jangan panggil nenek ya. Bunda Erli tadi kan ya sangat penting sekali karena wirausaha tersebut itu sangat berpengaruh terutama untuk hidup kita ke depan. Tentunya ketika manusia ataupun individu lainnya ketika tidak memiliki pandangan ke depan ataupun wirausaha tersebut, dia hidup itu mau seperti apa? Tentunya kan harus ada inovasi baru, ke Harus ada kreativitasnya. inovasi Iya. ya. Setuju nggak sih dengan proses pemikiran? Mungkin sama dengan pemikiran saya juga pemirsa yang ada di rumah. Kita udah sekolah setinggi-tingginya nih Bu ya. Kita udah jurusannya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya Masnya sesuai dengan pendidikan. Jadi guru misalnya besok ya. Amin. Jadi guru. Kemudian adik-adik yang misalnya di TKR besok juga kerjanya misalnya ikut bengkelan dan lain sebagainya. Ini kan sudah sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kayak saya misalnya, saya pernah sekolah kayaknya bingung. Misalnya kita sudah di bayangan kita Bu, kerja itu berangkat jam 7, ngantor, kelihatan checklist, rapi, pulang, selesai. Sudah nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah pandangan seperti itu benar nggak menurut jenengan? Jadi gini, seperti saya sendiri ya. Saya ini kalau diruntut dari jurusannya mungkin nggak sebagai pendidik, tapi Allah itu punya takdir lain sehingga saya bukan kok menyalahkan tidak. Lawang daun aja jatuh juga nggak menyalahkan siapa-siapa kok. Angin juga nggak disalahkan kok. Cuman gini, sudah waktunya kadang jatuh ya. ya. Jadi perantara. Jadi gini, ketika nanti di sini ada adik-adik SMK juga mahasantri dari Insut. Ketika nanti sampean bekerja tidak pada jurusan yang sampean ambil sekarang, Misalnya TKR ternyata keluar jadi sapam, kan lucu Ya. gitu kan. itu adalah gini, banyak hal-hal seperti itu dan ini sering saya buat motivasi yang menjadi mahasiswa saya sudah paham dengan saya. Jadi itu kita berpositif thinking aja sama Tuhan bahwa kita disuruh untuk belajar lagi. Jangan menyalahkan bahwa lapo aku kok jurusan TKR saya kita sapam, enggak. Mungkin di tengah-tengah situ sampean dituntut untuk belajar lagi. Nah, pada titik akhir kita takdir kan gitu. Tapi di tengah proses biasanya usaha itu enggak mengkhianati hasil, tapi seringkali hasil mengkhianati Usaha. Wes jeru Mbak ya jeru. Wes abaikan saja. Oke pemirsa yang ada di rumah, saya akan memutar otak dulu untuk penjelasannya tadi. Jangan kemana-mana, tetap stay di Tadarus Budaya. Berubah, tak relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Ku relakan yang indah dalam hatinya. Oke pemirsa yang ada di rumah, mungkin masih penasaran ya kita bagaimana sih caranya kita memunculkan inovasi yang ada pada diri kita. Nah,
Mungkin Bu Erli di sini bisa menjelaskan bagaimana ide itu paling sulit Bu, ketika kita nggak terbiasa untuk berpikir kreatif, mungkin untuk memunculkan ide itu sulit. Nah mungkin ada tips bagaimana caranya kita bisa memunculkan ide itu dalam diri kita. Baik, Sunan Derajat ini luar biasa. Kadang-kadang saya melihat pembangunannya aja seperti sulapan. Luar biasa. Jadi adanya ide itu biasanya muncul ketika kita jalan-jalan secara tidak sengaja. Mungkin ketika kita atau sampean-sampean ikut ngaji di Abayai, secara tidak sengaja begitu ngantuk, tek loh ono ide baru lah, seperti itu. Ya. Saya ini sebenarnya punya ide, dan mohon maaf ketika saya di SMK, saya bicara SMK dulu itu pernah saya berikan keterampilan ini untuk keterampilannya buat bros, macam-macam bros dari kain flanel dan lain sebagainya. Berkembang saya ajari buat ini apa namanya hantaran. Hantaran itu ketika ada orang nikah, mungkin yang mahasantri belum paham dengan masih semester berapa Mas? Semester 5. Semester 5 Iya. masih jauh. Masih jauh. Jadi Masih muda. hantaran itu yang manten laki-laki datang ke perempuan membawa beraneka macam spray dan lain sebagainya, itu dibentuk macam-macam sehingga tidak monoton spray. Iya. Itu. Terus ada lagi saya buat saya berikan materi tentang membuat mahar. Jadi enggak mahar itu enggak diberikan Ngomong langsung. mahar yang Enggak apa-apa, ngomong sudah mahar, waktunya, dia senyum-senyum sudah loh, waktunya. Bu. Ini sudah waktunya untuk jatuh cinta, tapi ada rimnya ya. Ketika usia-usia sampean ini enggak jatuh cinta perlu diperiksakan itu. Malah enggak normal itu ya. Tetapi rambu-rambu lalu lintas itu dipakai. Bagaimana ketika hijau, merah, kuning. Wah, Iya. santri loh ya. Jadi kita berpacaran setelah nikah aja lebih enjoy. nah, setelah itu saya los saja, saya kasih, ternyata itu bisa menghasilkan uang bagi mereka. Sudah ada buktinya, mereka Iya, sudah ada yang praktek dari praktek. Terus awal saya bilangi, kalau sebuah usaha prosesnya dari awal itu kita harus rugi dulu. Nggak mungkin kita langsung mendapatkan keuntungan. Oh, berarti setuju nggak sih dengan slogan ini? Saya sering dengar slogan seperti ini, Bu ya. Ya para di sana-sana ya yang ngomong dengan modal yang sedikit-sedikitnya, tapi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Setuju nggak? Itu memang itu adalah orang ekonomi banget. Bukan orang pelit banget. ya? Enggak pelit itu enggak. Jadi gini, tetapi sampean harus melihat proses mereka. Bagaimana proses mereka dalam berproses itu dalam suatu produk, maka ada yang namanya promosi. Habis-habisan di situ. Jadi beberapa tahapan dia nggak akan menghasilkan untung dulu. Nah, berarti kan tetap kan banyak gini Bu, banyak yang mengeluh ketika di sana para wirausaha itu kemudian di awal itu pasti yang namanya mengalami kerugian. Setelah itu dia bilang, buktinya mana aku sudah modal nih, katanya modal kecil bisa menghasilkan yang besar. Ternyata saya sudah berupaya modal kecil habis juga gitu. Jadi gini, jiwa entrepreneur itu tahan banting ya. Nah, Dan cara menanamkannya ini nih seperti apa, jadi Bu? gini, sering saya memberikan motivasi yang SMK belum, karena SMK harus di asrama dan pulang. Ada yang di rumah, ada yang di asrama tidak bisa. Kalau yang mahasiswa, banyak mahasiswa insut itu yang sudah bekerja dan istilahnya itu apa ya, bukan curhat, tetapi Bu ini bagaimana komunikasi dengan saya, konsultasi. Banyak yang mereka-mereka yang Bu ini kok saya gini, jangan mengeluh. Karena orang wirausaha itu jangan satu kali jadi itu berarti sama nasibnya baik. Sudah luar biasa ya berarti. Kalau 1, 2 bahkan ada yang 7 kali belum menemukan klik. Oh Yang berarti ada. ini saya cocok di usaha ini. Itu luar biasa. Itu ada nggak sih Bu caranya menemukan, mungkin ya dari sepanjang perjalanan yang jenengan ya, mungkin apa ya, mungkin bisa juga kiat-kiatnya disampaikan ke pemirsa. Kita itu kadang-kadang ngerasa usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Nah, ada nggak sih kiat-kiat bagaimana sebenarnya kita bisa menemukan apa yang sesuai dengan diri kita? Ikuti tren saat ini. Saya katakan ikuti baca tren peluang, saat ini. baca peluang. Bahasa sampean tepat sekali, membaca peluang.
Kalau saat ini saya kebetulan juga nggak bawa. Ini saat ini yang laris mungkin masker atau cadar. Lah bagaimana kita menciptakan masker itu walaupun kita dalam keadaan panik tapi cantik. Maka masker dikasih manik-manik dan lain sebagainya. Mengikuti tren atau membaca peluang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tentunya bidik konsumennya, market konsumennya kalau masker yang seperti itu ya wanita. Bapak-bapak nggak mungkin mau manik-manik gitu. Iyalah, bapak-bapak paling maskernya digambar Batman gitu ya. Takut saya, enggak mau. Oke. Mas Gali. Iya Mas Gali. Mas Gali pada saat titik ini punya pemikiran berwirausaha nggak? Untuk berwirausaha ya tentunya punya. Punya. Kira-kira Ya. punya gambaran mau wirausaha apa sih? Kalau dari slogan Bu Erli tadi kan bisa karena terpaksa. Jadi tentunya berawal dari keterpaksaan. Untuk berwirausaha sendiri kan yo paling tidak punya inovatif terlebih dahulu, inovasi. Nah sebagai mahasiswa Iya. nih, kira-kira punya pemikiran nggak kalau besok itu saya juga bukan hanya pendidik nih harus berwirausaha? Kalau saya kaitkan dengan jurusan saya sendiri, tentunya kan juga pernah diajar yang namanya entrepreneurship yang ada di MPI. Itu kemarin juga saya pernah diajar sama Mas Alauddin, disuruh presentasi dan disuruh bersosialisasi ke teman-teman. Dan di situ saya mempunyai inisiatif itu pandangan saya ke depan. Saya ingin membuka, ya bukan usaha lah, bukan bisnis, tapi ini ya juga termasuk jasa. Tentunya kan ketika nanti jasa ini saya terapkan, seiring berjalannya waktu kan mungkin bisa menjadi sebuah bisnis, yaitu seperti les. Les yaitu kan jasa, ya, jasa kursus gitu ya. Nah, saya jasa permak wajah. Oke, mungkin ini Bu Erli bisa ini ya, mungkin bisa menunjukkan ke pemirsa. Mungkin nanti pemirsa di rumah juga bisa kemudian, oh iya saya kayaknya punya inovasi seperti itu. Nah ini sudah apa aja yang dibawa Bu Erli? Ini ada. Mungkin dibantu sama Mas Gali, Ya, diambilkan Mas Gali. yang tasnya dulu Mas. Ah. Nah ini adalah dari celana jin yang sudah tidak terpakai. Bisa dilihat Bu? Ini. Bawa sini aja semua Mas, yang tas-tasnya aja yang itu. Ini celana jeans yang sudah tidak dipakai. Jadi ini Udah dicuci ya Bu ya? Pasti dong. Ini juga saya manfaatkan seperti ini. Ini yang bagian belakangnya lucu loh. Ya. Mau tuh enggak ya ketika pakai seperti ini kan kadang-kadang. Tapi ini kan milik saya pribadi, bukan milik orang kan. Lah kalau sampean mahasantri, saya khususnya ini untuk entrepreneur saya mahasantri karena yang SMK masih pending dulu karena sampean masih di asrama. Yang mahasantri mungkin boleh keluar-keluar. Sampean kalau ada celana bekas dibeli yang murah bisa dihasilkan seperti ini. Oh ya biasanya kan ada yang Nah, jual ini kan ya. Ini kalau saya yang buat karena ini inisial nama saya, tapi sampean bisa jasa permak jin mungkin ya, terus menerima pesanan inisial nama. Ini lucu juga ini. Lah, kan? Lucu loh. Oh kan ini teman. Jadi ini multifungsi loh. Kalau supaya kita pergi terus celana kita kehujanan basah jangan ditertawakan, ini milik saya pribadi. Tapi kalau lucu. enggak orang tatak enggak pakai ini kan gitu. Tapi saya enjoy aja ini milik Nanti tim Tadarus Budaya saya dibelikan satu ya. Jadi ini ya termasuk ini juga kreatif. Ini yang putihnya ini adalah celana di bagian dalam. Otak-atik matuk. Jadi ini matuk. begitu sampean nanti terjun, kreasi itu ide yang ada di sini muncul dan ini inovasinya wujud. Secara tidak langsung akan muncul sendiri. Mau kemana Pak? Belum selesai ini acara. Saya kan bingung ya. Biasanya kalau miliknya suami kan uangnya ada di sini. Ya. Barangkali ada gitu tak? Barangkali ketinggalan. Ini adalah, terus saya memikirkan gini Mbak, ini mungkin ide saya ya, saya sudah mencoba derajat ini terkenal sawuh. Oh iya betul. Nah, saya itu sudah otak-atik di dapur, saya pernah kursus juga ini. masak. Karena rumah Macak saya 5 juga pohon. Saya jadi perias manten mulai tahun 2000. Jadi mulai kursus itu di tingkat dasar sampai makeup artis saya. Oh. Terus kapan-kapan sampean tak make up biar nanti centarna. Boleh jenengan bisa make up saya dan sampai pemirsa yang di rumah itu lupa Makanya. kalau saya Ayu Wardani berarti sukses. Ya.
Dari apa pakai bulu mata ya. Cetar membahana gitu ya, Anti kayak badai saroni. ya. Anti Lah, badai. saya pinginnya itu sawuh itu buat dodol atau dibuat sirup, tapi masih belum bisa karena nanti mungkin kerjasamanya sama yang ahli apa gitu saya belum menemukan. Sama ahli yang buat dodol mungkin ya. Mungkin ya, mungkin. Karena harus belajar tekstur dulu ya iya. kalau kita bicara tentang kue. Ada lagi ide saya ini Sunan Derajat pembangunannya luar biasa. Jadi limbah kayu. Saya bukan hanya, saya tuh enggak berpikir ketika laki perempuan saya ajari, justru ketika laki-laki itu logikanya yang main. Oh, apik, Mbak. Oh, hasilnya Hasilnya. sebenarnya lebih Lah, kreatif laki-laki. Perempuan ya. itu kan perasaan. Lek wis sampean sendu perasaane saiki, wah wis ajer. Iya. Ambiar. Apalagi kalau tamu bulannya lagi dapat Nyindir terus kayaknya. Jadi limbah kayu itu maunya seperti ini. Ini bisa. Halo, Mas Santri? Bisa. Samen ini dari apa nanti samen kreasinya akan muncul. Jadi kayu-kayu yang ada di sini itu bisa dimanfaatkan dan menambah nilai untuk jual. Kalau sudah berbicara nilai jual itu berarti bisa kita bisnis menghasilkan keuntungan. Betul, dari limbah padahal. Nah, mungkin itu yang bisa dikatakan modal sedikit-sedikitnya ya, kemudian bisa menghasilkan yang luar biasa. Kayu bisa dijadikan nanti apa figura seperti ini dimanfaatkan di pernis atau di model-model yang lain. Kadang seni itu jeleneh, nggak perlu baik. Dan Nggak orang perlu seni benek. itu pasti aneh ya. Nah, aneh, jeleneh, jelentreh. Lah, Mahasati saya ketika dulu masih ada pasar malam itu yang hall itu selalu saya kasih tugas. Kemarin itu buat yang kekinian apa kita cari salad buah. Lah salad itu pun kita buat rasa-rasa. Saya enggak pelit ilmu, Mbak. Ayo terus saya Rasa motivasi. bayar ada nggak Bu Dinjenengan? Khusus sampean nanti. Jadi ketika dia nggak habis, orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship dilarang malu untuk jual. Jadi dia keliling. Nah, ini nih di sini kadang-kadang kita yang kelemahannya di situ ya, Bu ya. Sudah nggak laku, males besok lagi udah nggak buat karena udah rugi kemarin nggak laku. Padahal dia nggak mau berusaha untuk promosi ya. Ya, itu. Jadi dia keliling. Kalau nggak habis makanannya waktu itu dia keliling. Dia keliling itu. Lah limbah yang di sini tuh banyak yang kayu bisa nanti mungkin buat tasbih. Tapi saya nggak orang perhutani jadi nggak paham dengan kayu yang nanti dilubangi nggak pecah. Saya kemarin umroh yang bukan yang terakhir sih, sebelum ada corona itu saya pergi umroh itu ada yang namanya gelang dari biji kurma. Itu kan limbah. Dari biji kurma. Lah, saya itu pinginnya dari biji salak, Mbak. Di sini kan ada, kalau kurma enggak ada biji salak. Biji salak. Ya enggak, ini ukir Mas, dikikir. Kalau orang awam pasti mikirnya ngelubanginnya gimana gitu kan. Kecil itu kan bisa. Lah ini saya munculkan hal-hal seperti ini barangkali setelah ada acara Tadarus Budaya ini bisa membuka ide baru karena saya sudah katakanlah membuka pintu untuk pintu-pintu selanjutnya, monggo. Silakan dibuka sendiri berangkas gitu. pikiran Anda yang ada di rumah. Nah, Bu, mungkin bisa membagikan pengalaman juga. Biasanya mendapatkan ide itu dari mana? Wah iya. Mengalir saja. Kadang-kadang itu saya itu berteman dengan segala macam. Kadang-kadang apa gitu ya. Oh ini kok tiba-tiba saja diam-diam gitu. Oh gini. Saya ide yang limbah kayu ini dibuang. Lah ini kayu segini kalau sampean manfaatkan untuk gelang sudah berapa gelang. Kalau sampean manfaatkan untuk tasbih sudah berapa. Tapi ya melalui proses. Termasuk seperti ini kan dipernis di apa itu proses. Lah proses seperti ini kan tenaga, waktu, yang pasti uang. Nah itu dia kadang-kadang Itu di kan. uangnya ini yang ngadat gitu ya. Ini kadang-kadang saya lewat gitu aja loh. Oh ini limbahnya seperti ini. Cuman keterbatasan, mohon maaf. Saya juga kemarin ketemu Bapak Rektor Insut yang terhormat Bapak Iwan Zuneh. Beliaunya berbincang santai sih sebenarnya. Dengan adanya keterampilan seperti ini beliau sangat mendukung. Cuman saya kalau jiwa kewirausahaan teorinya sedikit saja, banyaklah praktek. Iya betul. Saya tetap
menyampaikan kesanggupan apa yang tidak sih untuk Sunan Derajat kan seperti itu. Tapi Oh, tepuk tangan dong buat Bu Haja Erli, luar biasa. tapi saya tetap minta ruangan khusus untuk praktek kewirausahaan itu biar enak, mahasiswa tinggal digiring ke ruang lab kewirausahaan. Jadi memang ada tempat khusus gitu ya gitu. untuk melatih. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga jangan bosan-bosan untuk melatih diri sendiri untuk menemukan inovasi-inovasi baru, karena inovasi yang baik itu datangnya bukan sekali kita mencoba, tapi kita berkali-kali mencoba dan pasti nanti hasilnya akan luar biasa. Oke pemirsa yang ada di rumah, tetap stay di layar kaca Anda, tetap di Tadarus Budaya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Oke pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Simponi Nada. Ya, rumah kita ada di sini di Tadarus Budaya. Oke, sebelum kita ke sesi pertanyaan, saya pengen lihat dulu tuh Bu. Itu kayaknya cantik banget ya. Mungkin bisa dilihat. Ini karena kita di Tadarus Budaya pada malam hari ini sengaja biar teman-teman yang ada di rumah atau ibu-ibu ya mungkin di rumah bisa memiliki inovasi, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga tapi bisa berusaha untuk menciptakan sesuatu yang bisa dijual dan menghasilkan. Ini hasil dari siswa-siswi SMK. Oh, ini siswa yang ya, buat Bu. Saya hanya bilang kita ini sebenarnya kata orang sih jadul, cuman ini juga bisa dinilai untuk dijual, bukan hanya untuk taplak meja, tetapi bisa untuk hiasan dinding dan lain sebagainya. Saya hanya menyuruh, mohon maaf yang map merah itu sama oranye. Nah, saya hanya nyuruh, ini saya bentuk kelompok, per kelompok saya suruh buat untuk gambar yang untuk mal yang ada di kain ini. Luar biasa, macam-macam, mohon dibantu Mas, ini ada yang besar Mbak. Jadi saya mengalir saja, mereka punya kreasi sendiri dan ini adalah inovasi. Ide muncul sendiri dari siswa-siswa ya. Saya suruh gambar. Jadi awal itu saya suruh gambar seperti ini, dia akan muncul lah. Seperti ini. Oh, jadi untuk awalnya mungkin bikin dekornya dulu seperti apa. Terus diblak pakai karbon. Nah, pakai karbon seperti ini. Dan mereka antusias sekali. Oh ini ya, makanya ada yang masih kayak setengah jadi. Belum selesai. Ada yang Belum setengah selesai. jadi. Ini masih proses. Buka lagi Mas, mungkin lah. Ini bukan hanya siswi tapi siswa. Ada. Cowok. Bukan mustahil ya, kebalik Mas. Balik. Nah, seperti ini. Macem-macem pokoknya ini. Lah ini nanti bisa dijual lah. Kalau yang streaming ini Mbak, streaming ini cuma saya nantinya ke depannya saya kasih seperti ini. Ini saya punya buku-buku streaming seperti ini, tapi ini kan kecil. Ini sudah lama loh kesenian ini sudah tapi dipraktekkan. lah waktu ini kan adanya lockdown itu saya memunculkan ide seperti Ini bahannya juga masih susah loh sekarang didapatkan. mungkin enggak lah. Ini Saman jangan berpikir ketika saya ngambil di buku nomor 3 ini juga susah. Sebelum saya juga browsing lah.
ini ada di gambar ini. Kalau kita nuruti gambar ini, hasilnya kecil. Oh, Maka iya. satu titik ini saya buat 4. Ini kan satu. Tinggal Nah, bagaimana kita menyesuaikan biar bisa gitu ya, besar. Pak. Lah seperti ini nanti mahasantri bisa diaplikasikan untuk hadiah. Mungkin hadiah bagi orang yang spesialnya wisuda atau apa biar Untuk ditempel. sambuan Nah, gitu kan. Kalau bunga-bunga seperti itu kan nanti hanya ditaruh di mana, ini bisa ditempel di dinding seperti itu. Ya tidak sebesar ini kalau sampai nanti buat Ditempel. sendiri. Ini taplak meja, nilai jualnya juga kalau sudah keterampilan itu sedikit agak mahal. Iya, kalau kita ketahui ya sebenarnya pemirsa yang ada di rumah, kalau kita melancong gitu ya, kalau kita wisata kemana, pasti apa yang dikreasikan lewat tangan itu pasti lebih mahal. Nah, ini Bu Eri dari pengalamannya berwirausaha dengan keterampilan seperti ini, itu mungkin bisa pengalaman nih buat di rumah biar termotivasi, sudah menghasilkan ini gitu. Nah, contoh mungkin dari telapak meja ini taplak meja taplak meja ini sudah pernah menjual sampai berapa omsetnya atau gimana? Jadi gini, kalau taplak meja ini biasanya kalau lihat bunganya. Kalau bunganya besar sedikit mahal, tapi kalau kecil agak murah karena berkaitan dengan habis benang. Oh, Gitu iya. kan. Ini bisa nanti harganya 50 Bisa sampai 100. Zaman itu, waktu itu saya sudah bisa menjual. seharga Ya. itu. Ya, seharga waktu itu. Cuman eksklusif sekali karena saya belum waktu itu berpikiran untuk karyawan. Belum berpikiran ke arah sana. Tetapi Mbak, yang hantaran itu saya juga waktu itu saya menerima hantaran dan mahar. Oh, Laris jasa ya? sekali. Jasa, Mas, jasa. Jadi mahar terus hantaran itu kadang yang repot itu gini. Saya ingin memberikan mahar kepada calon istri saya misalkan 5 juta. Ini uang 5 juta ibu kelola sendiri. Puyeng, Mbak. Puyeng. Artinya apa? Ketika saya harus cari uang, kalau uangnya yang lama nggak bisa digulung, loyo, Oh. gitu. Lepek kakek tangan. Jadi gitu. berusaha untuk ini ya, itu yang susah. Ini ya. dari pengalaman suka duka. Nah, Ya. jadi nggak semuanya proses itu kemudian mudah banget dan kemudian jadi cantik. Pasti ada kalanya kita juga akan mengalami titik jenuh, kemudian capek, berpikir otak keras, itu sudah wajarnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah sama seperti kita berjalan, ketika di depan kita menemui aral, kita bukannya kita mundur, tapi kita harus melewati aral itu. Oke, ada penanya, silakan angkat tangan, silakan berdiri. Belum? Oke, kita tunggu ya. Selain itu Bu, ada lagi pengalamannya? Mungkin ini kan karena pemirsa yang di rumah biar oh iya ternyata berwirausaha itu lebih asik loh daripada kita kerja ikut orang sebenarnya. Ya, kalau wirausaha itu dikatakan hoki juga hoki. Saya itu juga waktu itu kenapa saya buka mahar, buka hantaran karena saya juga sebagai perias. Jadi satu paket ya, hantaran untuk itu. iya, ngerias iya. Perkembangan selalu up to date itu di tahun 2000-an pertengahan 2000 ke 2020 ini, di tengah-tengah itu mahar sudah tidak berbentuk seperti itu. Jadi selalu up to date dan kita harus mengikuti seorang trennya saat jadi ini. memang kalau kita mau berwirausaha itu pikiran kita harus terbuka ya Bu ya, harus tahu apa yang diminta konsumen yang ada di sekitar kita gitu. Nah, untuk mahar bergeser ke tempatnya yang bagus. Tapi bukan mahar, hantaran. Hantaran misalkan ini spray atau baju cuman dilempit bagus tapi tempatnya yang bagus ada kalanya dari limbah kayu. Terus dibuat kayak rumah kaca gitu loh Mbak, tapi dari plastik. Nah, itu trennya sampai saat ini seperti itu. Nah, ini mungkin dari mahasantri dari limbah itu bisa. Sekarang yang mikah itu loh. Kayaknya Mas Galih sudah mulai mulai Nggak punya apa-apa. ancang-ancang gitu ya. Trennya saat ini apa? Banyak mahasantri saya yang sudah jualan pentol, es, itu juga kita harus up to date kekinian.
apa yang disenangi pada saat ini. Saat ini Es apa? teh rasa balado. Es teh rasa pedes berarti. Pedes. Terus ini ndak yang sekarang apa itu yang Mas punya yang temannya Apit Oh, Simponi Nada ada yang berwirausaha juga? ini Mas Maliki itu loh yang apa itu? Nah, itu kan Taiti itu Oh, juga Taiti. ini kayak apa ya? Musiman. Nah, sekali lagi kalau di mata kuliah kewirausahaan ini ada mahasiswa saya tentunya ada yang namanya daur hidup produk. Ah, ini dia. Daur hidup Produk. produk. Apa itu, Bu? Jadi gini, di titik pas kedewasaan produk itu, maka kita sudah harus punya kreativitas dan inovasi baru sehingga tidak ditinggalkan konsumen. Oke, misalnya kayak dulunya es teh gitu ya. Nah, sekarang Ketika es teh sudah mentok, sudah nggak ada rasa lagi kecuali rasa gula. Ah, Kemudian muncul lagi yang namanya Thai tea. Ah. Thai tea ini nanti misalnya sudah mentok, sudah nggak bisa kemana-mana, muncul lagi apa gitu ya. es teh cinta gitu. Es teh cinta nggak enak kayaknya, Bu. Nggak enak. Karena cinta suka masam hasilnya. Terus apalagi ini es apa yang Es cincau, bubble. Ah, Ya. itu nanti Capcin ya. capcin. Maaf saya bukan kok nyebut merek tertentu, cuman saya berbicara di sini sebagai Tentang pendidik, inovasi ya. inovasi itu sebentar lagi nanti akan ditinggalkan. Kira-kira pertanyaannya apa sih Bu yang nggak ditinggalkan oleh masyarakat sehingga bertahan? Saya jawab es jus. Karena dia orisinal dan sangat menyehatkan. Oh, benar-benar. Jadi orang pasti masih butuh itu, masih sampai. Cuman mungkin yang perlu inovasi adalah pengepakannya, kemasannya mungkin. Toppingnya. Lagi musim itu topping itu. Mungkin pemirsa yang ada di rumah punya ide ya, karena saya sehat banget kan. Mungkin nanti jual jus dengan gambar saya, insya Allah nggak laku. Jadi emang mungkin Bu, nah ini mungkin di pemirsa yang ada di rumah itu sudah berwirausaha ini ono-ono gitu ya, sudah banyak sekali yang dilakukan dan pasti itu tadi mentok, kemudian ternyata di tengah-tengah usahanya sepi. Nah kemudian Dona ini cara membangkitkan lagi motivasi seperti itu seperti gimana Bu? Sekali lagi ikuti tren saat ini. Mungkin saat ini saya mohon maaf menyebut masih dalam kondisi pandemi, itu tetap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi nggak apa-apa nih, misalnya saya awalnya usahanya jual es, tapi karena kayaknya es saya udah nggak laku nih, saya beralih lagi jual Nggak yang apa-apa, lain. Beralih lagi. Ya, itu Tapi wirausaha. saya pernah dengar katanya orang, kalau kamu nggak konsisten kapan suksesnya? Nah, gini. Jadi konsisten itu pun ada titik di mana sampean berapa tahun Nah, jualan ini, itu. Jadi di situ kadang-kadang Allah itu menguji kita untuk beralih profesi, mungkin harus inovasi baru dan lain sebagainya. Yang katakanlah mungkin jangankan itu jualan seperti itu, orang yang kok jualan beras aja itu kan kebutuhan pokok kita juga mengalami Kadang sepi hal-hal pasang karena surut mungkin ya, Bu. kurang. Kalau secara teori jangan bilang takdir, kalau kita bicara takdir Iya. maka sudah mentok nggak ada usaha. Tapi kalau sudah kita bicara usaha maka itu disuruh inovasi lagi. Nah seperti itu. Ada kalanya Mbak jualan beras itu ada orang yang nggak mau beras toko, bilangnya beras toko ya semuanya di toko, tapi ada beras yang asli wong deso sing gak zat Beras, kimia. ya, yang tidak ada kayak kita semakin kita tahu ya, ada pemutih dan lain-lain itu. Nah untuk pemirsa yang ada di rumah, jadi meskipun kita pernah tahu dengan slogan kita harus konsisten dengan apa yang kita usahakan, namun kita juga harus tahu di titik itu kita sudah bisa mendapatkan peluang kesuksesan apa enggak gitu ya Bu ya. Kalau memang kita memungkinkan untuk mencari usaha yang lain dan itu lebih menggairahkan dan lebih menghasilkan, kenapa tidak kita beralih gitu ya. Oke pemirsa yang ada di rumah, sudah ada pertanyaan? Ya silakan berdiri. Berdiri di luar studio ya. Silakan. Ini mic-nya, ada mic-nya di situ. Udah. Ya. Salam dulu sayang, hadap ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Perkenalkan, nama siapa? saya Sultan Maulana Giring Madani, bisa dipanggil Dani. Saya panggil Sultan aja ya. Nggak apa-apa lah. Dan ini saya mempunyai pertanyaan yang sedikit penting lah. Sedikit penting. Yaitu apa perbedaannya kewirausahaan dengan manajemen?
kewirausahaan dengan manajemen. Oke. Masnya dari mana? Tuban. Tuban mana, Mas? Tuban Soko. Tuban Soko. SMK ya? Nggih. Kelas 10 jurusan multimedia. Multimedia. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah bisa pulang. Sekian terima kasih. Oke, pemirsa yang ada di rumah, ini tadi ada Sultan ya kan yang tanya apa perbedaan antara manajemen dan kewirausahaan. Nah, ini apa, Bu? Terima kasih Mas Sultan, sekarang lagi ngetren anak Sultan gitu. Ternyata dia sudah punya Sultan, Mbak. Dia sultannya. Oh gitu. Namanya Sultan. Alhamdulillah ya gitu. Jadi ini pertanyaan dari kelas 10 MM ya. Saya kebetulan nggak ngajar di MM, saya di akuntansinya sama di tata busana. Jadi gini, di SMK itu banyak jurusan. Ini saya juga minta bantuan di yang jurusan tata busana untuk jahit. Untuk jahitnya ya. Jadi kita kolaborasi. Mungkin besok kita bisa kolaborasi ya, Mas ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apa bedanya manajemen dan kewirausahaan? Di dalam kewirausahaan harus ada manajemen. Manajemen itu apa? Seni menata orang. Manajemen hati itu juga penting, Mas. Aduh, Kan? ini dia berat. Jadi gini, artinya apa? Manajemen itu memanage, baik itu kalau memanage keuangan. Jadi seorang wirausaha itu harus berbeda, mempunyai kasarannya secara sederhananya harus mempunyai dompet 2. Nah, ini mungkin pemirsa yang ada di rumah kadang-kadang kita suka campur aduk ya, Bu ya. Yes, gimana lagi sudah nggak ada lagi yang dimakan. Misalnya kita cuma penghasilan 25.000 nih dari penjualan kita. Nah, kita kan juga butuh makan, Bu. Nah, ini gimana caranya? Jadi ini? saya bukan untuk mengkhususkan pada Mas Sultan saja. Enaknya Sultan tok pakai emas yo. Sultan aja ya, gitu ya. Karena Sultan itu sudah mewakili Sultan. Jadi untuk semuanya, ibaratnya ini dompet, kalau sampean sudah mempunyai orang jiwa entrepreneur, maka jangan dicampur antara uang pribadi dan uang usaha. Wes, bahasa sederhananya gitu aja. Uang pribadi dan uang usaha. Kebanyakan orang usaha pasti nyampur ke pribadi. Itu sudah harus, itu namanya memanage keuangan. Halo Sultan, memanage keuangan. Belum memanage hati ya, belum saatnya. Lah, aduh, baru keuangan susah gini apa meneh hati kalau, ya kan? Kalau di dompet yang wirausaha, sekali lagi orang berproses wirausaha 1-2 tahun awal, jangan katakan badi. Jadi tahanlah uang itu untuk ekspansi perusahaan Anda. Oke. Berarti benar-benar jangan dibuat makan. Kebanyakan kita itu begitu, hasilnya langsung dibuat makan aja. Jadi ketika ada dompet pribadi, lah kalau sudah usahamu sudah merasakan berjalan dan sudah agak grafiknya itu mulai naik, maka ada yang namanya manajemen keuangan itu di pelajaran akuntansi itu ada yang namanya laba. Laba itu badi, badi itu keuntungan. Bukan laba-laba ya? Bukan. Lah ini laba itu kalau di ilmu kewirausahaannya ada laba dibagi 2, yaitu laba yang dibagi dan laba yang ditahan. Jadi itulah. Ini benar-benar kuliah malam ini. Jeru banget ya, manajemen keuangannya itu harus. Jadi kalau manajemen lebih ke arah seperti itunya, mengatur bagaimana keuangan masuk, keuangan keluar, bagaimana kita bisa menikmati hasil dari sebuah usaha, itu manajemennya. Kewirausahaannya? Kewirausahaannya gini, artinya apa? Ketika kita sudah bisa memanage segalanya, termasuk waktu, memanage hati, itu penting. Hatinya ngelihat kasih tahu aja gini, kalau lagi galau. ketika nanti Sultan berpraktek di kewirausahaan, misalkan buka kedai kopi karena sekarang lagi ngetren. Oh, kafe ya sekarang model. Sepenting ada wifi nih kan gitu. Lah itu ikuti saja tren seperti itu. Cuman kalau memang dari pesantren, maka untuk mensiasati mungkin jamnya bukanya nggak malam-malam karena sama basicnya adalah gitu ya. Apa? Kafe syariah. Piye iku terusan? Ya itu. Lah, mungkin ini memunculkan. Lah, kalau ada sampean buka kedai kopi atau makanan, ketika ada konsumen datang terus sampean bilang nggak punya, jangan. Karena apa? Ketika ada request dari konsumen itu adalah ilmu baru dan harus pandai untuk memanajemen hati.
tersenyum saja. Maaf ini baru bagi saya lah. Aku gak ya buyar. Tetap senyum. Manajemen gitu kan. hati menghadapi konsumen. Seperti saya kalau menghadapi anak-anak tukang syuting juga begitu, saya selalu manajemen hati. Curhat. Selalu jadi senyum. gitu. Jadi kita sebagai pendidik mungkin ya saya mewakili apa yang dikatakan maaf Mbah Mun, jadilah guru tapi punya sampingan. Kalau mengarah ke yang entrepreneur yang nasionalis, Bob Sadino, kita kalau tetap kerja di orang, gaji kita tinggi tetap karyawan. Tetapi kalau sekecil apapun kita punya usaha, kita adalah bosnya. Betul sekali. Kapan lagi kita menjadi owner dari usaha kita sendiri kalau tidak dimulai dari sekarang? Pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Kau boleh ajukan diriku dan anggap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasmu. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu, selalu berbela terluka untukmu selalu. Oke, terima kasih pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ya, terima kasih suara merdunya. Saya belum kenalan juga ya dari tadi. Namanya dengan Mbak siapa saya? Puri. Nuri ya. Puri. Ada Sultan, ada Purinya, nyambung ya kan. Ada Gali, ada Ratna, ada Sultan, ada Puri. Keren banget malam hari ini.
Oke pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya saya nyaman banget dengan Bunda Erli ya, dengan Ibu Erli di sini karena saya alhamdulillah setelah perbincangan tentang kewirausahaan ini saya mendapatkan sedikit gambaran, oh berarti saya memang harus benar-benar berinovasi untuk ya paling tidak biar tidak tergerus dengan zaman yang semakin persaingan ketat ini ya kan. Oke pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya aku juga nggak mau masih belum mau berpisah, masih kangen ya, masih mau kangen ilmunya. Namun karena kita sudah ada di penghujung acara, jadi kita ya mungkin Bu Erli sebelum saya menutup acara ini mungkin ada sedikitlah pesan buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi gini, baik untuk pemirsa yang di rumah dan juga adik-adik yang ada di studio, memanfaatkan limbah sekitar itu bisa menghasilkan uang. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi di sini, YouTube dan lain sebagainya, itu kan tidak perlu, maaf, ya kita kalau saya memang waktu itu belum mengalami era industri yang seperti ini, jadi keterampilan ini saya dapatkan dari SMA, kalau saya tularkan sekarang, saya aplikasikan dengan YouTube. Nah, Jadi dipadukan ya untuk berinovasi tadi. pemasarannya pun sekarang sedikit gampang karena ada aplikasi online. Banyak media-media yang bisa bikin kita wadah ya, online shop ya terutama ini banyak banget. Apapun, baik itu makanan, cuman ya perlu inovasi, perlu kekinian, yang kadang-kadang segmen pasarnya harus jelas juga, dimana kalau anak-anak yang segmen pasarnya anak-anak ya kita ke anak-anak, segmen remaja ya kita ke remaja. Kalau memang dianya maunya, kalau makanan biasanya kalau seusia mahasantri ini pedesnya pol-polan, level mahasiswa akhir gitu ya. Karena sambil mikir skripsi panas ya. Banyak teman-teman saya yang sukses di online itu untuk makanan, tetapi mohon maaf ketika kita bicara pasarnya itu online, maka tingkat kejujurannya harus lebih dari bermil-mil jujur. Tidak boleh kalau nggak mau kehilangan konsumen. Jadi meskipun seperti apa, karena kebanyakan kita itu kadang-kadang ini ya terjebak dengan gambar. Gambarnya cantik kayak saya tapi orangnya ternyata beda gitu kan. Makanya sudah nggak zamannya seperti itu, harus no edit. Edit ya oleh Mbak, tapi gak usah edit mak 1% lah. Ojo 100% diedit. Kan seperti itu. Jadi memanfaatkan limbah, kalau memang mau yang entrepreneur itu dari limbah, ilmu juga banyak di sekitar kita. Kalau memang original mau mengembangkan bisnis baru, jangan mudah atau lelah untuk mencoba dan terus mencoba. Itu saja Mbak. Oke, terima kasih Bunda Erli sudah menyempatkan waktu datang di Persada TV, tentunya di acara Tadarus Budaya. Mudah-mudahan Bunda Erli selalu diberi kesehatan sehingga bisa datang lagi ke Tadarus Budaya dengan memberikan ilmu-ilmunya yang lain gitu. Mungkin dengan Mas Galih silakan, mungkin ada yang mau disampaikan pemirsa di rumah. Baik, untuk pemirsa yang di rumah, jadi panjang lebar yang diterangkan oleh Bunda Ari tadi tentang kewirausahaan dan keterampilan Ibu. Ya, jadi tentunya dari situ kita bisa berinisiatif dan mempunyai gambaran banyak sekali apa yang kita bisa lakukan, itu tergantung diri kita. Pokoknya intinya kita tidak usah minder terlebih dahulu sebelum mencoba dan mencoba. Itu agar kita akan mendapatkan motivasi ataupun inovasi baru untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Mas Gali. Oke pemirsa yang ada di rumah, dari penjelasan panjang lebar yang luar biasa, setidaknya kita mendapatkan ilmu bahwa sebuah inovasi itu munculnya pada diri kita sendiri, tinggal bagaimana kita mau memproses berpikir kreatif kita. Jangan takut untuk mengapresiasikan apa yang ada pada diri kita, meskipun mengalami kegagalan, tapi cobalah lagi, pasti kita akan meraih kesuksesan. Oke pemirsa yang ada di rumah, saya Ayu Wardani pamit undur diri. Mohon maaf juga kita sampaikan untuk kru yang bertugas. Terima kasih untuk Asrama Mayang Madu. Terima kasih Simponi Band ya. Oke pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa tetap saksikan Tadarus Budaya di jam dan waktu yang sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus Budaya.
Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang menari di derunya air. Suara alam ini hangatkan cinta kita. Petik takbir mewarnai negeri. Para santri gelorakan diri untuk bela tanah pertiwi sebagai amanah para wali. Indonesia negeri kaya, manusia
dan budaya. Apapun ada di sana, jalan mandiri kelola bangsa. Wahai santri, negeri ini harus dijaga oleh TNI, Polri dan anak bangsa, para santri dan ulamanya sebagai bukti bela negara. Jadi santri tak cukup memutar tasbih, bela negeri bukti iman tinggi. Kepalkan tangan, tunjukkan jari, Ibu Pertiwi memanggil untuk mengabdi. Dulu para santri relakan diri, tinggalkan surau, usir perampok negeri. Quran di kanan, bambu runcing di kiri. Teriakan takbir, syahid menanti. Santri kini relakan diri, kuatkan iman, keterampilan dengan pasti. Majukan negeri dengan karya-karya prestasi. Jejakan diri sebagai tanda peduli. Saat Pertiwi dirampok kembali, santri siap pertahankan negeri. Jiwa raga asah kekuatan diri untuk negeri, para wali yang dicintai. Wahai santri, saatnya kau tampilkan diri, bela negeri, melangkah dengan pasti. Saatnya Bung Pertiwi memanggil diri, dalam santri jiwa pahlawan terpati. Dua-dua bersejarah, Indonesia merdeka, mereka tak rela, datang meminta untuk lagi menjajah serpian negara penjajah. Dua-dua bersejarah, jiwa-jiwa membela, mereka tak rela. Tapi gimana cara membela, bangkitkan jiwa orang-orang merdeka. Oh, dua-dua saat itu Bung Tomo meminta fatwa sang petapa. Sang kiai berkata, tegakkan kepala, besungkan dada, teriakkan merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa teriakan, bagaimana cara gerakan pemuda? Dua-dua bersejarah, pahlawan melawan, bambu menyerbu, nyawa terbawa, sobek bendera. Pemuda pemberani, tunjukkan diri. Sang jenderal mati, merdeka kembali. Dua-dua bersejarah, tanpa resolusi jihad, tak ada pahlawanan, tak ada perlawanan, tak ada kemerdekaan, tak ada keindonesiaan, tak ada kita, negeri tercinta. Terima kasih Kiai, terima kasih Kiai, terima kasih Kiai. Tanpa dua-dua tak ada 10. Dua-dua bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Sunan Derajat Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Sunan Derajat Waliullah. Wenehono teken marang wong kang wuta, wenehono mangan marang wong kang luwe, wenehono busana marang wong kang wuta, wenehono piuban marang wong kang kutenan. Itulah wasiat Kanjeng Sunan Derajat, perkara yang disampaikan pada umat. Sunan Derajat adalah seorang pejuang yang terkenal sebagai seorang pengawan. Sunan Derajat seorang penggak sejati, mengibarkan Islam di bumi pertiwi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Sunan Derajat Waliullah.